yang namanya guru honorer atau itu sudah akan diangkat, janji aja sejak dulu setiap akan ada pemilihan dan sebagainya. Untuk itu tidak ada kata lain, komisi sekarang ini komisi 2 harus segera rapat koordinasi karena bukan sepenuhnya kewenangan komisi 2. Kita dengan komisi-komisi terkait, kita apresiasi sekali kepada Bapak kita yang dari Bangka Belitung tadi ya, yang cukup jelas, tidak ada kalimat yang sulit. Pokoknya jangan pandang usia. Kalau mereka sudah bekerja lebih dari 10 tahun, angkat aja. Ngapain? Negara kita adalah negara yang paling masalah rakyat. Itu adalah untuk rakyat yang harus kita perjuangkan. Kasihan guru-guru honorer, ya, pegawai-pegawai yang hanya kontrak yang sekian lama dengan pemerintah ya. Ini perlu mendapatkan suatu perhatian. Dari Jogja, Mas Sukamto A30 mendukung sepenuhnya pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sekarang ini minta haknya, sekali lagi haknya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Riau, Desi Kadarsi, benar? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiyahil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pimpinan Dewan Komisi yang pada hari ini telah menerima kami dan Bapak Dewan dari Komisi 2 DPR RI. Ini merupakan hari yang sangat-sangat kami nantikan setelah mungkin berulang kali permohonan untuk RDPU ini kami ajukan Bapak. Jadi sekali lagi ini merupakan kesempatan dan pada hari ini kami dari GTK HNK 35+, kebetulan di sini kawan-kawan semua ada dari beberapa provinsi yang ikut hadir bersama kita pada hari ini baik secara langsung maupun secara virtual. Sudah panjang lebar sepertinya tuntutan dari kawan-kawan kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedikit saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang GTK HNK ini Pak. Jadi guru tenaga kependidikan honor non-kategori. Ini merupakan buah simalakama sama kami Bapak. Kenapa saya katakan ini simalakama? Kami tidak lagi bisa ikut CPNS karena kami terikat dengan peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa kami di atas 35, mohon maaf, maksimal 35 tahun tidak bisa lagi ikut tes PNS. Sementara, kenapa kami katakan kami ini non-kategori? Karena kami bukanlah terdaftar dalam K2. Inilah polemik yang kami hadapi saat ini. Selama ini yang sering kami dengar, yang selalu digaungkan itu adalah kakak-kakak kami yang K2. Sementara kami ini ada dan nyata. Untuk non-kategori 35+ ini bukan hanya di Riau saja Bapak, tapi kami ada dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan kami sudah membentuk kepengurusannya, sudah membentuk anggotanya itu mulai dari tingkat kelurahan, dari semua kabupaten hingga ke tingkat nasional. Jadi kami ini besar. Perlu saya sampaikan di sini, itu data kita yang kita rekap dari 35+ itu ada 149.786 untuk non-kategori 35 tahun. Khususnya dari yang di Riau itu kita ada 4.086 orang non-kategori. Nah, inilah polemik yang kami hadapi Bapak, seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kita tadi, bahwa sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan honorer ini. Janganlah buat kami menangis lagi Bapak. Karena khususnya kami yang ada di Riau ini, banyak sekali bentuk daripada kami yang honor. Di Riau itu ada yang namanya guru bantu. Ada yang namanya guru honor daerah yang dibayarkan oleh APBD daerah. Kemudian ada yang namanya komite. Nah, komite yang dibayarkan dari dana BOS dan dana BOSNAS.
Yang dana ini sampai sekarang, kalau kita berbicara dari kawan kita dari Sumatera, Bapak, dari Sumatera Utara tadi, itu kita memang boleh menangis, Pak. Kita bahkan menjerit. Kenapa? Karena masih banyak sekali kami yang honor ini dibayar di bawah UMR. Bahkan ada yang dibayarkan dengan gaji yang hanya 400.000 saja. Ini teman-teman kita yang Dikdikdas ini luar biasa, Pak. Jadi saya mohon kembali, seperti yang katakan kawan-kawan kita tadi, tolong perjuangkan kami. Kami tetap menuntut Bapak, mengacu, membaca pada kakak-kakak kami yang sebelumnya, yang telah mendapatkan Kepres nomor 25 tahun 2018 terhadap kakak kami yang di Kemenkes. Ini jelas, Kepres ini pernah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kami menuntut, saya rasa kita di sini tidak muluk-muluk. Kami berharap jika memang ini dapat dilakukan, kenapa tidak? Mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2 yang bidang ini membantu kami mengawal untuk mendapatkan Kepres PNS tanpa tes. Karena kami ini sudah tua, Pak, sudah puluhan tahun mengabdi. Kalau untuk kreativitas kami, kalau untuk dedikasi kami, saya rasa guru honor yang ada di sini tidak perlu dilakukan lagi. Kami bisa berjuang, bahkan kami bisa mengadu keyakinan kami, bisa mengadu kreativitas kami dengan PNS yang sudah ada. Ini Pak yang kami harapkan. Nah, sesuai yang dikatakan oleh kawan kami dari Sumatera Utara, regulasi P3K yang wacananya juga akan ada diperuntukkan kepada kami. Jujur Pak, ini menurut saya dan menurut kawan-kawan kami semua, berdasarkan aspirasi yang kami tangkap dari kawan-kawan honorer se-Indonesia, ini sama sekali tidak menyelesaikan persoalan honorer. Kenapa? Khususnya kami yang ada di guru ini. Di dalam P3K itu sama sekali tidak mengutamakan, mohon maaf, tidak mengakomodir tenaga tendik Bapak. Sementara dari GTK HNK itu sendiri atau kami yang ada di sekolah itu tetap satu kesatuan, yaitu ada tenaga kependidikan dan ada guru. Jadi kami harapkan ini perlu Pak. Dan yang kami harapkan sekali lagi, jika memang regulasi P3K ini diberikan untuk kami, tolong Pak, jangan lagi kami dites, jangan lagi kami diberikan wacana yang muluk-muluk, harus begini, harus begitu, karena terikat dengan yang kami ketahui itu adanya usia yang membatasi dari usia 20 tahun ya Bapak Ibu ya, 20 hingga 59 tahun itu boleh ikut P3K. Artinya apa? Berarti kami kembali lagi bersaing Pak. Kami bersaing lagi dengan adik-adik kami. Kami bersaing lagi dengan tenaga-tenaga yang ada di swasta. Berarti kami kembali lagi, ini tidak menyelesaikan menurut saya Bapak. Jadi kami sangat berharap, tolong Pak, jikapun P3K ini harus diberikan kepada kami, Kepres ini tidak bisa juga kami raih, maka kami P3K tanpa tes Bapak. Kemudian mengakomodir seluruh tenaga tendik yang ada di sekolah kami. Karena ini aspirasi dari kawan-kawan Bapak. Kemudian tidak diberlakukannya pembaharuan kontrak setiap tahun. Karena yang kami ketahui itu mesti dikontrak, jadi kami mohon itu tidak ada lagi dikontrak. Kalau kami dikontrak ini sama saja Bapak. Artinya akan ada timbul lagi ketakutan-ketakutan kepada kami honorer. Kapan kami ini merdekanya? Kalau dikatakan Indonesia merdeka, kami merasa honor kami ini belum kami merdeka Pak. Apalagi kami-kami yang ada di daerah. Kemudian dalam hal ini juga, itu sekarang ini sering sekali, mohon maaf, sekarang ini ada proses perpal ijazah. Nah, proses perpal ijazah ini juga hanya akan menimbulkan wacana ataupun persoalan yang baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin Bapak tahu sendiri kayak mana kita di Riau Bapak. Jangankan untuk perpal, jangankan untuk upload ijazah, sinyal saja pun kita kesulitan Bapak. Kawan-kawan kita yang ada di Inhil, kawan-kawan kita yang ada di pulau-pulau kecil, itu untuk mendapatkan sinyal saja. Bahkan saya pribadi yang tinggalnya di kota Pekanbaru saja, harus ke input GTK itu saya harus bisa buka 24 jam, bahkan jam 4 pagi kami harus menunggu supaya buka info GTK. Nah ini jelas Bapak, ini hanya akan menyulitkan. Jadi kami berharap betul-betul data valid ini diakomodir dari data Dapodik kami yang sudah ada. Karena menurut kami ini adalah data yang real. Jadi saya sekali lagi sangat berharap kepada Bapak,
sama mohon maaf kami sekali lagi Bapak, ini adalah permohonan yang bukan muluk-muluk ya kawan-kawan. Ini permohonan kami se-Indonesia Bapak, atas nama guru honor non kategori se-Indonesia. Mohon dengan sangat, sekali lagi saya katakan mohon dengan sangat, bantu kami Bapak agar apa yang kami rasakan ini, ketakutan-ketakutan kami ini, mimpi buruk kami ini tidak terulang lagi. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak, bantu kami untuk mendapatkan tujuan kami. Bukan begitu kawan-kawan? Ya. Hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari GTK-HNK, tetapi Oke, di sini silakan, Bapak. ya Pak, sedikit mohon izin untuk menambahkan aspirasi teman-teman se-Indonesia dari Provinsi Nanggroe Aceh, Darussalam hingga ke Papua. Kami hadir di sini Bapak. Kami mempertanyakan kepada negara, kepada pemerintah. Ya, nama saya Slamet Riono. Keberadaan kami di sekolah-sekolah negeri dengan pengabdian kami yang bertahun-tahun, kami mempertanyakan kepada negara, di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak kami rasakan. Kami Pak, di sekolah-sekolah negeri sebagai pemegang amanah Undang-Undang Dasar 45, sebagai aktor yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengemban amanah undang-undang, bertahun-tahun keberadaan kami tidak tersentuh oleh kebijakan apapun. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar aspirasi kami ini disuarakan. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh anggota Ketua Komisi 2 maupun semua Komisi 2 menjembatani kami, memberikan kami fasilitas agar sekiranya aspirasi kami ini bisa disuarakan kepada sang pemegang kebijakan, yaitu Bapak Presiden Jokowi sebagai pemangku Kepres. Jika Kepres bisa dirasakan sebelumnya kepada bidan PTT pada 2018, kepada kakak-kakak kami, maka kami Pak sebagai aktor pencerdas anak bangsa sudah selayaknya kami juga diperhitungkan sebagai orang yang selama ini memegang pilar-pilar, memegang sila-sila Pancasila sebagai guru yang harus memberikan pendidikan selayaknya kepada anak-anak didik kami. Akan tetapi di sini Bapak, dengan sekali lagi kami sampaikan bertahun-tahun pengabdian kami dengan gaji yang sedemikian menurut kami tidak layak. Di negeri ini tidak layak dengan gaji hanya mohon maaf 300.000 per bulan. Ini tidak manusiawi menurut saya. Tetapi kami tetap bertahan dengan anggapan siapa lagi yang akan hadir di sekolah-sekolah negeri dengan kekurangan guru kalau tidak kami. Kami bertahan karena faktor itu Pak. Maka kami mohon untuk Komisi 2 merangkul semua komisi, segera menyuarakan aspirasi kami kepada Presiden Jokowi. Dan di sini alhamdulillah kami juga sudah menyuarakan aspirasi kami kepada anggota Komite 3 DPD RI agar segera membawa agenda ini ke rapat paripurna. Saya rasa itu saja Pak. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet Riono. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang. Saya dari Provinsi Kalimantan Timur. Kami ke sini ada 4 orang dari Kalimantan. Posisi tempat saya di Samboja. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini mengenai aturan Kepres yang sudah terbit, yang seyogyanya itulah adalah dasar bagi kami GTK HN35+ berjuang untuk menuntut
nasib seperti yang dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang berada di bidan dan PTT, bidan dan dokter. Jadi pada tahun 1994 itu bidan dan PTT mendapatkan kepres pada tahun 1994. Pada tahun 1991 Kepres nomor 23 itu terbit lagi untuk bidan dan PTT. Pada tahun yang terakhir ini ada 4.143 bidan dan PTT. Itu terbit lagi pada tahun 2018 Kepres nomor 25. Jadi jangan hanya bidan dan PTT yang diprioritaskan. Kami sebagai garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa. Tidak ada etikat dari pemerintah untuk memberikan berupa kesejahteraan buat kami, Bapak. Saya 13 tahun mengabdi berada di daerah terpencil wilayah Samboja. Itu kalau kami ke sekolah, air naik pasang itu sampai lutut, Bapak Ibu. Gaji hitung per jam 5.000. Kalau ada teman-teman yang ada posisinya SMP seatap, itu adalah SMP gabungan dari SD dan SMP yang diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil, Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sangat tuntutan kami di GTK HN 315. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada adik kami dari Ambu Alam, Kalimantan Timur, Samboja. Kami persilakan kalau ada lagi, tapi dari daerah yang lain ya, provinsi yang lain. Sebelah sini Pak, maaf sebelah sini. Dari provinsi mana? Sebelah sini belum. Dari Jawa Barat. Jawa Barat belum Pak. Jawa Barat belum Pak. Izin pimpinan. Hanya sedikit saja kalau Pak. Kalau menambah tidak ada, kecuali dari provinsi lain yang belum menyampaikan. Dari Jawa Barat Pak. Ya. Saya dari Jawa Barat. Tapi tidak Pimpinan, terlalu lama. Kalau izin kita beri pimpinan. waktu hanya matikan dulu lampunya, apanya, mic-nya. Iya Pak. Ya ini hanya sebentar, hanya 5 menit tidak, saja. kalau dari provinsi yang sama tidak kita berikan. Ini saya dari Jawa Barat dulu, ya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk 3 menit kita saja, semua. Bu. Ya, Siap. langsung. Saya hanya ingin memperjelas apa yang dikatakan oleh rekan saya Ibu Desi. Di sini kita menuntut Kepres PNS, tetapi apabila regulasi P3K ada, saya juga akan mengikutinya dengan tadi syarat yang Ibu Desi katakan. Cuman saya ingin menekankan saja di poin yang selanjutnya mempermudah proses perval ijazah khususnya honorer non kategori 35+ dengan mengutamakan data valid dari Dapodik. Karena kita sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Pusat dengan terbitnya Dapodik. Jadi untuk apa harus ada perval ijazah lagi kalau Dapodik kita sudah ada? Jadi jangan dipersulit lagi Pak. Kita itu sudah sangat tertindas, nasib kita sudah sangat tertindas, tidak diakui. Apalagi kalau Dapodik kita pun tidak berlaku. Terima kasih Pak. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepres PNS tanpa tes. Nama siapa tadi? Namanya? Saya Lina. Lina dari Jawa Barat, Kabupaten Garut. Dari sebelah kiri lagi kita buat keseimbangan. Silakan sebutkan nama. Bapak Ketua Umum mohon tidak menyampaikan kalau tadi sudah dikatakan dari Provinsi Jawa Kalimantan Timur ya Pak? Siap. Mau dari mana? DKI Jakarta. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Nasrullah, Ketua Umum Nasional GTK HNK 315+. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pimpinan sidang
tolong difasilitasi kami untuk ketemu dengan Presiden agar Presiden bisa mengeluarkan kepres PNS untuk GTK HNK 35+ seluruh Indonesia. Hanya itu permohonan dari saya sebagai Ketua Umum. Tolong Komisi 2 memfasilitasi kami. Apabila perlu, Komisi 2 memanggil Presiden dan kami akan ngomong langsung kepada Presiden di ruang sidang paripurna DPR RI. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik kami Nasrullah. Kami silakan dari NTT. Izin pimpinan dari FPLKB. Ya, coba dari NTT sebelah sini ya. Sulsel dulu Pak. Izin pimpinan dari FPLKB. Tadi Sulsel pendaftar pertama. Silakan Sulsel dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Suryanto Al-Amudi. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya Ketua Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman semua yang ada di sini. Saya hanya ingin menegaskan di sini Pak, bahwa pejuang GTK HNK 35+ itu bukan cuma dari unsur guru saja, tapi kita juga ada dari Tendik, yang mana Tendik adalah jantungnya sekolah. Jantungnya sekolah. Sekolah tidak jalan kalau tidak ada Tendik Pak. Tapi kenapa kami selalu dianaktirikan seolah-olah ini tidak ada? Operator dapur Tendik, tenaga administrasi Tendik, laborer Tendik, perpustakaan Tendik. Tapi kenapa kami tidak dicantumkan di regulasi P3K? Hanya guru. Bahkan kami tidak bisa memverify ijazah kami. Untuk apa kami kuliah tinggi-tinggi Pak? Saya hanya ingin menyuarakan teman-teman yang Tendik di nasional ini Pak, di Indonesia. Itu jumlahnya juga banyak Pak. Dan mereka juga sama. Begadang tenaga operator. Dari pagi hingga pagi, ketemu malam lagi. Hanya untuk mengerjakan data-data guru. 78.000 data Tendik Pak yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga yang hadir di sini, para pejuang GTK HNK, ketua kabupaten, ketua provinsi, banyak juga dari unsur Tendik, bukan hanya unsur guru. Mungkin saya meminta supaya diberikan kebijaksanaan untuk keadilan, untuk memperhitungkan tenaga Tendik Pak yang ada di Indonesia ini. Jangan hanya memperhatikan guru, kami juga ingin diperhatikan. Kami juga ingin hidup, kami juga punya anak yang mau dikasih susu. Baik Arman, barangkali sudah kita tangkap maksudnya. Iya Pak. Ya. Kalau Tendik tetap akan menjadi perhatian juga. Ya, terima kasih Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dari FPLKB Indonesia. Dari mana? Dari FPLKB saya, dari FPLKB Indonesia. Tadi PLKB sudah. Iya. Kita coba yang lain dulu, provinsi dulu. Izin pimpinan. Dari NTT tidak ada? Terima kasih dari NTT. Nama Ya, saya Luciana Pavu Hadia. Saya biasa dipanggil Ibu Diana. Jadi saya sudah mendampingi 20 kabupaten di NTT untuk membentuk badan pengurus GTK HNK 35+, dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Alasan saya mendampingi kabupaten yang lainnya di NTT ini berangkat dari rasa prihatin saya dengan sesama saya yang berusia 35+. Karena di NTT sana ada guru yang sudah lama mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun. Pengabdiannya dihargai dengan upah 1.500.000 per tahun. Karena itu saya jauh-jauh datang dari NTT, datang ke sini di gedung ini, gedungnya megah, membawa aspirasi teman-teman saya di NTT sana yang menuntut supaya kami diangkat
lewat Kepres PNS tanpa tes. Yang kedua, yang pemerintah perlu perhatikan adalah jika pemerintah masih mengkotak-kotakan kami dan tidak mengangkat kami lewat Kepres, maka akan terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama guru maupun tendik karena alasan ekonomi, karena ada guru-guru negeri sudah merasa mereka lebih sejahtera, sedangkan kami dipandang sebelah mata, kami diremehkan, sementara kami sudah mengabdi sama seperti guru-guru PNS lainnya. Karena itu Bapak pimpinan yang terhormat, dengan rendah hati saya datang jauh-jauh dari NTT, besok akan pilkada di Kabupaten Manggarai Barat. Tapi saya tinggalkan Kabupaten Manggarai Barat, tinggalkan suara saya yang berharga untuk mengangkat bupati sebagai pilihan kami di sana demi mengadu nasib teman-teman kami yang di NTT. Harap kami diangkat lewat Kepres, Bapak pimpinan yang terhormat. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Diana. Ibu Diana 35 plus berapa sih? 41 tahun lewat plus 6 Bapak. ya. Kurang lebih sudah 4. Lewatnya berapa? Lewat 4 bulan. Lewat mana? Biar agak santai sih, jangan tegang semua ya. Berapi-api, semua kita jadi terbakar, di bahaya Bu. Terbakar ruangan ini kalau Ibu semua berapi-api. Jadi kita santai sedikit. Dari provinsi di luar yang tadi, ada lagi? Jawa Tengah Bapak. Jawa mana? Jawa Tengah. Tolong ditanya Jawa Tengahnya mana Jawa Pak? Tengah mana? Jawa Tengah Bapak. Jawa Tengahnya mana? Jawa Tengah. Oh ya, silakan. Banyumas. Ibu Diana tolong dimatikan mic-nya. Orang apa orang kepenak? Ya, silakan Ibu Jawa Tengah. Terima kasih Bapak pimpinan Jenengnya siapa? yang terhormat. Nama saya Tinon Wulandari Bapak. Wulandari. Tinon Wulandari. Terima kasih Bapak pimpinan yang terhormat beserta anggota dewan yang terhormat ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak yang terhormat, dari pertama perjuangan GTK HNK 35+, tujuan kita adalah mendapatkan Kepres PNS tanpa tes, Bapak. Namun dengan regulasi yang baru tentang P3K, ini saya masih mempunyai pertanyaan, Bapak. Sebenarnya P3K itu digulirkan oleh pemerintah. Itu dalam wacana hanya untuk memenuhi kebutuhan guru atau untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Karena apa? Sebenarnya mohon maaf, tanpa mengecilkan jasa-jasa teman-teman kami yang ada di swasta, Bapak. Swasta selama ini sudah diberi fasilitas yang lebih dari negeri. Mereka sudah pada kedudukan yang nyaman di swasta. Tapi kenapa mereka masih diberi kesempatan untuk P3K? Teman-teman di swasta mendapatkan PPG dengan mudah. Mereka bisa berimpasing untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada teman-teman yang ada di negeri. Nah, apakah tidak menjadi permasalahan ketika swasta ini nanti menjadi tenaga lolos ya Bapak P3K, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini bagaimana dengan nasib teman-teman kami yang ada di negeri? Apakah tidak akan menjadi masalah baru? Ini mungkin kami butuh penjelasan dari kementerian terkait, baik Kemenpan RB ataupun dari pernyataan dari Mas Nadiem sendiri Bapak, yang mengakomodir swasta untuk mengikuti tes P3K. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Wulan ya, Wulandari dari Jawa Tengah. Ini nggak perlu saya tanya apanya plus berapa ya, dari sini Saya kelihatan. sudah plusnya sekarang 43 Bapak, 44 malah, 44 plusnya sudah. Semuanya sudah betul, plus betul, di sini bercanda Pak. aja. Silakan dari provinsi lain. Iya, terima kasih. Provinsi lain ada? Izin pimpinan dari FPLKB Indonesia dari Jawa Barat. Mohon izin dari Federasi PLKB pimpinan. Yang maksudnya dari provinsi lain. Ibu Wulan tolong matikan. Benar Bapak. Matikan mic-nya. Oh iya Bapak. Izin pimpinan untuk dikasih kesempatan berbicara lagi satu, karena satu-satunya teman kami yang tidak mendapatkan penyeragaman nomenklatur dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih pimpinan. Mana? Provinsi Jawa Barat FPLKB Indonesia. Oh ini dari Federasi PLKB-nya. Ya. Tadi yang GPN HTK itu mana? Ada lagi? Gak ada lagi. Silakan Bapak dari Jawa Barat, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan yang terhormat para anggota Dewan Komisi 2 DPR RI.
mohon izin menyampaikan, kami dari Federasi PLKB Indonesia sesuai dengan apa yang menjadi ruang lingkup tugas dari Komisi 2, yakni mempunyai ruang lingkup tugas dengan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, kemudian aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kami datang ke sini mohon petunjuk kepada pimpinan, langkah apa yang harus kami tempuh dari FPLKB Indonesia. Kami telah mendatangi Bangda, Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kami di sana jelas Bangda bilang bahwa kami itu sangat dibutuhkan dengan kajian-kajian dan regulasi-regulasi yang kami serahkan kepada Bangda. Kemudian kami meminta kepada Bapak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk mengakomodir kami, mempertemukan kami dengan beberapa kementerian, yakni Kementerian Pan-RB, Kemendagri, untuk mencari titik temu apa jalan keluar untuk kami. Kalau bisa kami meminta surat keputusan bersama yang disaksikan oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Federasi LKB. Sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 2:30. Ya, tentu kita perpanjang dulu. Barangkali setengah jam saja sampai pukul 3. Ya, kita disiplin dengan waktu itu. Dan kita setuju panjang sampai dengan jam 3. Ya. Baik, saya kira mungkin sudah tidak ada lagi. Semua provinsi sudah terwakili yang hadir di sini. Kemudian saya tanyakan secara virtual ada dari provinsi, baik itu dari PLKB ataupun dari guru tenaga kependidikan. Dari provinsi, dari yang sudah disebutkan tadi, luar dari yang sudah disampaikan tadi. Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah mendengar semua keluhan, pandangan dari semua. Sengaja tadi saya berikan untuk mengupas unek-unek dari adik-adik semua, baik itu yang laki perempuan, baik dari GTK HNK-nya 35, ada yang lebih 4, ada yang lebih 1, ada lebih 6 tadi, 35 plus, dan dari PLKB, ya, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dan dari Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan, pokoknya prinsip yang ingin Bapak sebutkan tadi, yang ingin disampaikan adalah ditetapkan dengan kepres, kemudian statusnya adalah PNS, dan tanpa tes. Itu semboyannya, ya, semboyannya, ya, kepres, PNS tanpa tes, ya, ya, baru ujungnya yes, ya. Jadi ulangi, kepres, PNS tanpa tes, yes. Kan saya tinggal menyampaikan saja pada pimpinan komisi nanti dan sampai kepada Pak Cahyokumolo atau ke Pak Presiden, kepres Pak Presiden, ya, PNS tanpa tes, yes. Itu apakah Pak Presiden jawabkan yes atau no, Allahu a'lam. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita semua sudah tangkap isinya apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Kami menampung aspirasi, tapi kita perlu pemikiran-pemikiran dan pendalaman dari anggota yang hadir saat ini. Kita perkenalkan dari Sumatera Utara, Pak Junimat, ini Pak Muhammad Muras dari Jawa Barat, Ban Taidi juga dari Jawa Barat, dan Pak Agung di belakang dari Jawa Tengah. Kami silakan terlebih dahulu. Ya, makasih pimpinan. Selamat siang. Oh ya, ya Pak dari Bangka Belitung. Silakan Pak ya. Junimat. Kepada kita semua, Horas, merdeka. Belum merdeka kan? Yang pertama, apresiasi untuk pimpinan sudah bisa memimpin sidang yang sangat luar biasa ini secara baik dan terkontrol. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kami ini sedang didapil tadinya semua. Ya, Pak pimpinan dan teman-teman yang lain dalam rangka pilkada. Tetapi ketika kita mendapat undangan dari sekretariat bahwa hari ini rapat, kami kembali ke Jakarta ini untuk bisa menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua, saya perlu tegaskan bahwa pertemuan hari ini ya dasarnya adalah surat-surat dari Bapak Ibu sekalian. Bukan ada tokoh, bukan ada orang yang membuat acara ini menjadi ada. Saya perlu tegaskan ini. Kenapa demikian? Supaya Bapak Ibu tidak disalahgunakan. Iya kan? Paham maksudnya ya? Kan begitu. Jadi pertemuan hari ini melalui pimpinan saya tegaskan ya, dasarnya adalah surat dari GTK HNK 35 Plus dari setiap provinsi yang masuk ke Sekretariat Komisi 2. Yang kedua, saya ingat betul sewaktu ulang tahun PGRI, Presiden hadir dan Presiden menyampaikan ya supaya guru-guru yang berstatus P3K ya memiliki gaji, memiliki tunjangan setara dengan PNS. Artinya apa? Artinya status sudah jelas. Nah, kalau mau jelas tentu harus tertulis. Ini yang akan kita coba komunikasikan nanti, kita rapatkan nanti rapat pleno di Komisi 2, apakah kita akan memanggil Menpan RB ya setelah kita menerima asmas pada hari ini dan memanggil kementerian terkait supaya Bapak Ibu juga mempunyai satu kepertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi tidak asal bunyi saja. Ya, yang pasti setahu saya kalau Presiden Jokowi sudah berbicara di depan hari ulang tahun PGRI, beliau tidak akan pernah lupa. Ya, kami duduk di sini tentu karena Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Saya bisa botak begini karena Bapak Ibu sekalian. Ya kan karena sekolah, kalau nggak ada guru kita nggak bisa begini. Kan begitu Pak Samsurjar? Kan begitu. Ya kan? Oleh karena itu kami tentu tidak perlu banyak berjanji. Kami akan plenokan ini pertemuan apakah memanggil dengan segera Menpan RB karena itu mitra di Komisi 2 dan BKKBN kalau saya tidak salah ya. Dan kementerian lain dan mungkin akan koordinasi dengan komisi yang menyangkut pendidikan di DPR ini. Oleh karena itu kami dari fraksi PDI Perjuangan ya akan konsen dengan pertemuan hari ini. Saya sudah catat di sini ada 4 poin. Ya, yang menarik itu kepres PNS tanpa tes, akan begitu, ya kan? Bukan yes Pak, yes, begitu Pak. Kalau yes nggak dalam, harus dalam Pak. Yesnya 4 kali. Saya kira pimpinan ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang membuat Bapak Ibu sejuk. Sementara sambil menunggu ya perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk kepastian status di negara tercinta ini. Jangan lupa besok pilkada. Pilihlah sesuai dengan hati nurani, bukan memilih dengan uang. Ya kan, gaji 300.000, 600.000, masa pilihlah pimpinan yang baiklah. Ya kan, kalau tadi keluhan dari Bapak tadi mengenai kepala daerah dan PP segala macam, itu enggak ada hubungan Pak. Kalau sudah Presiden berbicara harus tunduk Pak, kan begitu. Ya, kita tidak bicara undang-undang lebih tinggi dari PP. Tapi kalau Presiden sudah bilang A, ya harus A, kan begitu. Kenapa? Karena beliau yang mengatur kementerian. Saya kira pimpinan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Judimat, anggota senior kita di sini, paling senior beliau. Kami persilakan dari yang lain. Oh silakan Pak Muhammad Muras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, saya rekan-rekan anggota Komisi 2 yang saya hormati.
Bapak dan Ibu, ini para tokoh saya kira yang hadir di sini ya, tokoh dari guru-guru dan tenaga honorer yang lebih dari 35 tahun. Pertama saya sampaikan, Komisi 2 sampai hari ini masih terus berjuang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan hanya K2 yang kita perjuangkan. Ya. Ini yang non kategori kita perjuangkan terus. Nah, tadi sudah kita dengar semua ya bahwa tujuan akhirnya tadi ingin PNS atau P3K tanpa tes. Itu Kepres PNS tanpa tes. Yes. Betul. Betul. Yang utama PNS tanpa tes, Kepres. Kalau itu tidak mungkin, P3K tanpa tes. Kan begitu ya? Nah, karena di undang-undang ada dua, PNS dan P3K. P3K tadi Ibu kan bicara masih diadu dengan yang baru-baru dan guru swasta. Nah ini. Nah itu barangkali. Tapi sebelum tujuan akhir harus saja tujuan antara. Tadi yang dari Jawa Timur menyampaikan kenapa guru aja. Kalau tidak ada operator dapodik, guru juga repot. Betul, saya paham. Tidak ada PLKB, ini beranak terus. Dan stunting tadi ya. Nah, belum tenaga-tenaga teknik yang lain. Itu kita sampaikan. Nah jadi ini saran saya untuk tujuan antara, tadi kan saya dengar, ini seolah-olah nggak diakui. Karena Bapak Ibu itu saya yang setahu saya pasti yang ngangkatnya kepala dinas, kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah yang guru, ya, karena dari dana BOS. Wali kotanya atau bupatinya nggak tahu itu, kadang-kadang nggak tahu. Ya. Nah ini teman-teman ini pernah datang nggak ke bupati wali kotanya? Pernah. Oke. Banyak uang habis. Terus dari kepala daerahnya menerbitkan apa? Surat perintah kerja. Oke. Oke. Jadi sudah ada pengakuan. Dapat honor dari Pemdanya? Ya nggak boleh dong. Jadi tadi kata Pak apa tuh yang dari Jawa Timur tadi? Lupa namanya Pak. Pak Yuda. Jadi benar Pak. PP 48 tahun 2005 ya. Memang ada perintah seperti tadi, nggak boleh ngangkat-ngangkat. Tapi kepala daerah boleh melakukan diskresi, apalagi kaitan dengan ada undang-undang. Ya mintalah Anda ini SK dari kepala daerah dan minta honor yang wajar. Itu sudah saya lakukan Pak. Ketika saya wali kota Sukabumi sebelumnya. Tenaga-tenaga honor begini yang nggak ada SK-nya, saya kumpulin, saya data, saya kasih SK, saya kasih honor. Di luar yang dari bos dan sebagainya. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini antara dulu supaya ada pengakuan, ada kekuatan juga, ada SK. Nggak ada, saya nggak dia ngapa-ngapain oleh pemerintah pusat. Ya. Sampai saya berhenti sekarang jadi DPR, saya SK akan ada di kota Sukabumi saya, ada 1.000 lebih, saya SK kan 1.000 orang. Gak masalah. Itu saja. Ya. Ya, makanya dari datangin, contohkan aja wali kota Sukabumi, boleh lihat. Tahun 2017 saya data, saya SK-kan dan saya beri honor dari pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Muras yang sudah menyampaikan pandangannya. Dan kemudian kami silakan Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Tapi saya tidak mau dikatakan senior seperti Pak JG.
karena artinya kurang bagus kalau senior dikira senang istri orang gitu. Baik, perkenalkan nama saya Agung Widiantoro dari Dapil Jawa Tengah 9, Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Saya dari fraksi Partai Golkar. Saya menerima dengan baik apa yang jadi aspirasi kawan-kawan pada hari ini. Kedua, kami memahami betul bahwa kawan-kawan sudah bekerja untuk Republik ini, memeras otak, memeras keringat, berkorban meninggalkan keluarga, tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak dari pemerintah. Betul? Tolong, sambil menunggu kami berjuang, bantu kami doa. Jelas ya? Kedua, tetap istiqomah, tegak lurus, loyal pada pemerintah Republik Indonesia. Ya, tanggal 9 Desember besok juga tetap menggunakan hak pilih saudara-saudara. Tukang kerupuk aja nyoblos, kenapa saudara-saudara yang pegawai Republik ini tidak nyoblos? Jelas? Awas, saya catat ini yang pada hadir di sini, kalau pada nggak nyoblos, biar Bang JG yang nyoret. Ya, itu. Selanjutnya, kami memahami di dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PAN, ARB, kemudian BKN, dan seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah memiliki beban tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan tenaga atau pegawai yang bekerja pada Republik ini. Tetapi juga kita memahami juga niat baik pemerintah untuk bisa mendapatkan tenaga atau pegawai Republik yang benar-benar memiliki kapasitas kemampuan. Kami paling getol bersama dengan pimpinan sidang itu untuk memperjuangkan kendala-kendalanya. Kalau kendalanya aturan, ini adalah lembaga politik yang membuat aturan. Ya, betul? Kalau kendalanya adalah keuangan, kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Komisi 2 juga ada yang duduk di Banggar, yang godok keuangan negara. Ya, selama kita mau duduk satu meja, kemudian dengan mimpi yang sama, kadang ada orang tidur seranjang, tapi mimpinya beda-beda. Nah ini jangan, kita duduk satu meja dengan mimpi yang sama. Ya, kami akan perjuangkan nasib saudara-saudara. Jelas? Boleh tepuk tangan. Tetapi, ada tetapinya nih. Bantu kami untuk memberikan naskah kajian akademik. Nah, karena apa? Kami sudah melakukan analisis PP 48, mengakomodir K1, K2, kemarin K2 aja masih tersisa. Ini belum lagi yang non kategori, ya kan? Di PP 48 ada beban kendalanya. Apa itu? Ya, kalau saya udah catat. Pemerintah daerah kenapa nggak mau menandatangani lagi? Karena beban belanja keuangan daerahnya sudah melebihi 60%. Saya bilang koreksi itu peraturan pemerintahnya, buat kebijakan baru, kan gitu. Padahal juga tenaga pendidik diantaranya, guru, guru yang diangkat pada saat Inpres dulu, kan udah banyak yang pensiun. Buktinya saudara-saudara sekarang kan masih dibutuhkan di sekolah itu, cuma beda rekrutmennya. Yang satu loketnya, pembayarannya melalui belanja pegawai, yang lain termasuk teman-teman ini melalui belanja operasional sekolah. Gitu loh. Ini harus dipahami dulu aturannya. Nanti persoalan-persoalan seperti inilah yang akan kita perjuangkan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah. Satu lagi sebelum saya tutup, loyalitas tegak lurus dan jangan bergeser 1 mm pun untuk mengabdi pada NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Wiantoro dari Dapil 9 Jawa Tengah. Jadi memang beliau tidak mau disebut dengan senang istri orang. Tapi memang beliau ini memang bukan senior, sudah sangat senior ya. Memang senior benaran. Jadi bukan senang istri orang ini, memang senior benaran. Terima kasih Pak Agung. Kami silakan Pak Teddy. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota, kemudian juga rekan-rekan. Dari virtual gimana? Supriyanto, Jatim 7, usul nanti daftar. Oh iya daftar. Ya sebentar, kita selesaikan dulu yang fisik, hadir fisik. Silakan Pak Teddy, silakan. Iya. Waktu sudah itu diketok dulu aja, perpanjang. Masih belum. Kalau Pak Agung mengatakan senior, saya kemudian menyebut-nyebut juga istiqomah, tapi bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan itu. Ya, kita masih berjuang. Alhamdulillah kemarin di RDP kemarin juga kita rapat dengan Kemenpan RB dan BKN, dan kita juga masih berjuang terus terang aja untuk K2 aja masih belum selesai. Tapi bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak sekalian juga bisa terlaksana insya Allah. Nah K2 sendiri juga jumlahnya masih cukup banyak di Indonesia ini, sekitar 400 ribuan. Dan di situ juga ada guru kurang lebih sekitar 150 ribuan. Guru kategori K2. Nah mungkin kalau dengan tambah kategori non-kategori, ya, non-kategori ya, jumlahnya juga mungkin cukup besar. Tapi saya juga hanya ingin mengingatkan saja, aku menekankan terutama apa yang disampaikan oleh Pak Haji Murad ini, bahwa komunikasi Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah daerah itu juga harus intens. Karena nanti keuangan itu adanya ya di pemerintah daerah. Perlu Bapak-Bapak ketahui juga bahwa kemarin misalnya ketika kita rapat dengan pendapat dengan Kemenpan RB dan BKN, bahwa dari 51 ribu lebih yang kemarin sudah diterima oleh jalur P3K, kita masih lakukan verifikasi. Kemarin menurut BKN, itu daerah-daerah yang mengajukan juga masih belum menyampai angka itu. Karena dikhawatirkan juga ternyata di Tenggarai, karena perpresnya juga berkaitan dengan diserahkan kepada penggajiannya kepada APBD. Nah, tapi ternyata juga yang dimaksud APBD itu alokasinya juga sepertinya sih ketika kita klarifikasi tetap dari dana DAU. Nah, tapi karena itulah yang kemudian menjadi hambatan. Nah, tekanan saya adalah lebih ke arah Bapak Ibu sekalian juga berkomunikasi dengan pimpinan daerahnya, paling tidak untuk memperbaiki kesejahteraan. Kemudian juga yang berikutnya juga saya mendapatkan informasi juga bahwa tahun depan juga akan ada rekrutmen untuk guru yang cukup besar jumlahnya. Ya mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah ketahui juga ya, yang itu sebagai bagian dari komitmen Presiden dengan Menteri Pendidikan. Dan ini juga harus dikawal, dan tentu leading sektornya ada di Komisi 10. Karena itulah komunikasi Bapak-Bapak sekalian juga dengan Komisi 10 mesti intens. Kita juga kemarin mendorong untuk adanya rapat gabungan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini, bagaimana progres penyelesaiannya. Itu saja mungkin dari saya. Bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak sekalian bisa terlaksana. Semoga Allah memberkati perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy, PKS Jawa Barat. Tadi Pak Muras, Demokrat Jawa Barat. Selanjutnya kami persilakan dari virtual sebelum kita akan mengakhiri, ada waktu masih 5 menit dari waktu kita yang kita sepakati. Pak Yanto. Dari anggota dulu. Tadi ada yang dari anggota yang ingin menyampaikan. Ya, silakan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2 beserta Bapak Ibu sekalian, pengurus daripada GTK HNK 315 Indonesia,
yang menyempatkan diri hadir secara fisik maupun virtual. Jadi saya singkat saja pimpinan bahwa izin, nama saya Bambang Patijaya, A284 Partai Golkar Dapil Bangka Belitung. Pimpinan, saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Tendik 315 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada saat ini. Faktanya seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga menerima pengurus GT KHNK 315 dari Bangka Belitung. Mereka juga bercerita bahwa rata-rata mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru atau tendik. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak yang malah jadi PNS atau mungkin P3K itu sendiri, kan seperti itu. Nah, konkretnya pimpinan, saya pikir kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian, ya kan, melibatkan komisi lain yang terkait dan kementerian terkait yang relevan dengan persoalan GT KHNK 315 ini. Di satu sisi kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai, dan saya pikir ini bisa kita gabung nanti pembahasannya, apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 November yang lalu dengan Menteri Pan-RB. Nah, kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam penyampaian aspirasi tadi, saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian daripada GT KHNK 315 ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar Save Guru Honorer 315, buatlah tagar Save Tendik Honorer 315, sosialisasikanlah ini secara nasional. Buatlah ini jadi trending nasional. Seperti itu. Itu lebih konkret. Ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika, tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agar kawan-kawan pada GT KHNK 315 di daerahnya masing-masing ini tolong dapat melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada dinas pendidikan setempat, kepada para bupati atau gubernur. Kenapa demikian? Karena jumlah formasi untuk P3K di bidang pendidikan ini tersebar datanya, ada di kabupaten dan di provinsi. Kami mendapati umpamanya dari audiensi kami dengan kawan-kawan dari GTHNK Plus Bangka Belitung, ketika mereka beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mereka mendapati jumlahnya sangat sedikit. Ternyata yang dari provinsi ini hanya menampilkan data guru yang ada di SMA atau SMK. Sedangkan data dari TK, SD, SMP ini tersebar di kabupaten kota. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini perlu koordinasi dari Bapak Ibu sekalian untuk juga mengawal agar jumlah formasi untuk P3K ini sesuai seperti itu. Jangan sampai lebih kecil dari formasi yang tersedia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam GTHKNK Plus ini bukanlah orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi orang-orang yang memang sudah bekerja sebagai guru maupun tendik, tetapi hanya ingin mendapat kepastian status dan penghargaan sebagai yang lebih layak. Saya pikir seperti itu. Dan garis bawah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, nasib daripada GTHKN Plus 315 ini jadi komoditas politik hanya ketika sudah mau pemilu. Saran saya kalau pengalamannya memang sudah pernah di masa yang lalu dikeluarkan ke pres, kalau memang bisa diberikan saja. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepada insan-insan yang mencerahkan kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Seperti itu. Saya pikir demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas besi, omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Patijaya dari fraksi Partai Golkar yang sudah menyampaikan pandangan beliau berkenaan dengan apa yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Tadi ada satu dari Bangka Belitung atau dari mana?
Oh iya Pak Suprianto, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang bahagia. Jadi memang pimpinan kami mohon teman-teman dari honorer, baik itu yang tenaga pendidik maupun tenaga honorer administrasi, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan dinas yang lain, mohon kiranya mendapatkan perhatian karena memang Bapak Ibu yang sudah honorer ini sudah mencurahkan segala perhatian, tenaga, pikiran. Namun demikian memang negara kita ini nampaknya belum begitu bisa menghargai. Izin Pak Suprianto, kita perpanjang 10 menit Pak Suprianto. Setuju? Ya, kita akan selesai jam 3 atau 15 lewat 10 menit. Untuk para pimpinan untuk melakukan koordinasi baik itu dengan kementerian terkait, kementerian lembaga maupun dengan khususnya dengan Menpan RB, mohon kiranya persoalan tenaga honorer ini mendapatkan perhatian yang serius. Rakyat biasa saja dapat bansos, dapat BLT, dapat PKH, kasihan guru-guru yang honorer ini tidak mendapatkan perhatian yang layak dari negara. Oleh karena itu mohon kiranya ini menjadi perhatian dari masing-masing anggota, sekaligus nanti mohon kiranya Allah berkenan meridhoi perjuangan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ada kurang lebih yang saya paham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Suprianto, Pak Supriyatno yang sudah menyampaikan. Ada lagi? Halo, Pak Heru. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Silakan Bapak lanjutkan. Silakan Pak Heru duluan. Ya, nanti sudah itu Pak Hugua. Jadi banyak penanggapnya Bapak Ibu semua. Ini artinya sebagai sebuah respon yang cukup positif dari anggota Komisi 2. Silakan Pak Heru. Mohon Pak Heru di mute-nya itu ditekan supaya tidak mute ya, unmute. Pak Heru. Oh ya, sebentar Pak Sukanto. Masih ada lagi. Ya, silakan Pak Heru tadi. Saya ulang sebentar. Oh ya, silakan. Jadi begini, saya mengapresiasi perjuangan kawan-kawan, baik yang honorer guru maupun tenaga kependidikan, yang usianya belum maupun sudah 35 tahun, yang sekarang sudah membentuk organisasinya. Saya pikir sangat solid ini. Menambah dari yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, saya pikir kita Komisi 2 pimpinan perlu membagi tugas. Kita manfaatkan berbagai jaringan. Ketika kita lebih banyak berkomunikasi lewat jalur formal, rapat-rapat seperti ini dan semacamnya, maka tidak kalah pentingnya saya pikir pendekatan-pendekatan secara personal. Nanti siapa yang ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siapa yang ke Kementerian Pan RB, siapa yang ke Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Semuanya Dengan saya kita mungkin juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman di komisi terkait. Sehingga nanti di samping pendekatan ke lembaga dan kementerian, kita juga bersama-sama membangun kekuatan Komisi 2 dengan komisi terkait lainnya itu. Nah, mudah-mudahan hasilnya akan lebih efektif. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun yang diperjuangkan oleh kawan-kawan, saya pikir harus juga menekankan ke-Indonesiaannya. Daerah-daerah masing-masing berjuang betul, tapi ke-Indonesiaannya. Karena yang kita perjuangkan ini adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya secara kebijakan makronya itu tetap di presiden.
Tapi kemudian jabarannya memang ke kementerian dan lembaga terkait. Ini. Dengan begitu saya pikir kita akan lebih kuat. Itu aja urun rembuk saya. Tentunya bersama-sama dengan kawan-kawan Komisi 2 dan komisi terkait, sekali lagi, kita perlu membangun dan memanfaatkan jaringan tidak hanya yang formal, tapi juga yang informal, yang pendekatannya personal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lewat. Kita perpanjang lagi sampai 15.30. Kemudian kami persilakan Pak Sukamto dari Yogyakarta. Silakan Pak Sukamto. Sangat baik. Singkat kata, kami berikan suatu penghargaan yang tinggi-tingginya, bahasa tinggi-tingginya pada saudara-saudara kita yang jauh-jauh datang ke Komisi 2. Harus mendapatkan suatu apresiasi dan penghargaan setelah kita terima usulan-usulan mereka. Sudah lama Pak, yang namanya guru honorer atau itu sudah akan diangkat. Janji aja sejak dulu. Setiap akan ada pemilihan dan sebagainya. Untuk itu tidak ada kata lain. Komisi sekarang ini Komisi 2 harus segera rapat koordinasi. Karena bukan sepenuhnya kewenangan Komisi 2. Kita dengan komisi-komisi terkait, kita apresiasi sekali kepada Bapak kita yang dari Bangka Belitung tadi, ya, yang cukup jelas, tidak ada kalimat yang sulit. Pokoknya jangan pandang usia. Kalau mereka sudah bekerja lebih dari 10 tahun, angkat aja. Ngapain negara kita adalah negara yang paling masalah rakyat. Itu adalah untuk rakyat yang harus kita perjuangkan. Kasihan guru-guru honorer. Ya, pegawai-pegawai yang hanya kontrak yang sekian lama dengan pemerintah, ya, ini perlu mendapatkan suatu perhatian. Dari Jogja, Mas Sukamto A30 mendukung sepenuhnya pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sekarang ini minta haknya, sekali lagi haknya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh anggota yang kami banggakan, kita sudah sampai barangkali kepada catatan-catatan terakhir yang akan kami sampaikan kepada adik sekalian. Yang penting kesepakatan kita bahwasanya kita sangat menyetujui dan memberi dukungan sepenuhnya untuk ini segera kita proses. Jadi kami dari Komisi 2 barangkali tidak dapat memutuskan sesuatu karena SK-nya pun kalau Pak Junimat mau menaikkannya atau Pak mau menaikkannya, kami siap aja naikkan kalau Bapak mau kami tekankan SK-nya. Tentu ada di semua tidak akan mau karena yang diinginkan tadi adalah Kepres PNS tanpa tes. Yes. Karena itu yang diinginkan ya. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa menaikkan apa-apa, kami menampung dulu semua aspirasi dari semua. Dan kita sudah dengar pendalaman yang sudah disampaikan. Sampai kepada kepada catatan yang dapat kami buatkan hari ini sebagai berikut, tapi ini bukan kesimpulan, tapi catatan saja untuk kami sampaikan. Tapi berkas tadi yang sudah diusulkan oleh Pak Agung, itu akan kita mintakan kepada Bapak semua untuk kami satukan, dan kami punya sekretariat yang akan bekerja siang malam untuk mendukung ini karena kita mendapat dukungan sepenuhnya dari para anggota. Catatan kita yang bisa kita berikan adalah bahwasanya Komisi 2 DPR RI memberi dukungan sepenuhnya agar guru tenaga kependidikan honor non kategori 35 plus dan petugas lapangan keluarga berencana serta tenaga teknik untuk segera dapat diproses guna dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K. Langkah-langkah yang akan kami tempuh adalah bahwasanya kami akan membuatkan rapat dengar pendapat serta rapat koordinasi dengan kementerian terkait
Antara lain catatan sementara adalah Kementerian PAN RB yang memang menjalankan tugas ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, karena guru dan daerah adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Badan Kepegawaian Negara, dan yang tentu tidak boleh kita tinggalkan adalah Kementerian Keuangan. Beliau lah yang akan dapat memastikan ini diangkat, dampaknya kita mesti menyiapkan dana sebesar segini dan seterusnya. Dan akan kami lakukan rapat lintas komisi dan lintas kementerian sebagaimana tersebut di atas. Ini kami usahakan, tapi yang jelas tidak bisa tahun ini. Karena waktu ini sudah habis tahun ini. Ya, kita akan laksanakan ini tahun depan, tahun 2021 insya Allah. Kemudian yang dapat sebagai tambahan kegembiraan Bapak dan Ibu semua ada di kami sekalian, kami sudah diserahkan oleh BAMUS melalui Badan Legislasi yang rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pembahasannya akan diserahkan kepada kita. Kami akan upayakan mengakomodir apa yang tadi sudah disampaikan secara berapi-api oleh adik kami si Manu Huruf, Adriani dari Bali, dan Desi Kadarsi, dan kawan-kawan lain. Untungnya tak terbakar gedung ini, karena berapi semua. Ya. Jadi itu akan kita rangkum, mudah-mudahan ketika kita membahas undang-undang itu nanti, kita akan masukkan poin-poin yang terkait dengan apa yang diusulkan oleh Tendik tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu, para guru dan tenaga keluarga berencana. Kami kira demikian yang dapat kita simpulkan sebagai catatan kita pada hari ini, dan kami merasa sangat berbahagia sekali dapat menerima Bapak dan Ibu semua, khususnya dari guru-guru dan adik kami yang sudah berbakti kepada saya, kalau itu terharu pula saya dibuatnya, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dari pesan kawan-kawan kita agar tetap loyal kepada bangsa negara, cinta kita kepada tanah air. Demikian. Dan siap. Silakan. Sebelum ditutup, saya kira kita harus sebentar deh, agak dimatikan dulu. Di sini tertib juga. Ya, agar kita meminta atau menerima kajian ilmiah dari, atau kajian apa namanya lah, dari teman-teman GDNK ini untuk menjadi bahan kepada kita nanti dalam rapat berikutnya. Makasih. Tadi yang sama Pak Agung sudah catat, kemudian diperkuat lagi oleh Pak Junimat, bahwasanya catatan dan naskah akademisnya yang sudah akan dikumpulkan di sekretariat supaya kita bisa padukan ini, dan kita akan lemparkan ini ke rapat lintas kementerian, dan tadi sudah kita terima dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita dengan guru tenaga kependidikan honor non kategori 35 plus, dan pertemuan kita dengan Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Bapak Ibu semua, kita sudah selesai. Terima kasih, dan akhirnya kami menyampaikan selamat kita berpilkada, tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa besok mencoblos tanggal 9 sebagai bakti kita melaksanakan amanah konstitusional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.